Seri Pelangi di Langit Singosari. Bunga di Kaki Gunung Kawi. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 78. Terdengar Ken Arok menggeram. Tetapi ayah angkatnya berkata meneruskan. Maksudku baik Ken Arok. Tidak. Ayah benar seorang yang hanya mengerti tentang kepentingan diri sendiri. Ayah seorang yang terlampau mementingkan diri ayah sendiri. Oh, kau salah tangkap Ken Arok. Aku juga berpikir tentang kau, tentang nasibmu yang baik itu. Dalam hubungan kepentingan ayah. Apalagi adik-adikmu. Bango Samparan menarik nafas dalam-dalam. Mimpiku tidak pernah salah. Dahulu aku juga serasa bermimpi, oh, tidak, bahkan seolah-olah aku mendengar suara dari langit tentang seorang anak yang hampir mati kelaparan. Dan aku benar-benar menemukan kau yang ketakutan karena dihantui oleh perbuatan-perbuatanmu sendiri, tetapi setelah itu kau juga tidak berhenti merampok, memerkosa, dan bahkan membunuh. Bango Samparan mengangkat tangannya ketika Ken Arok akan memotong kata-katanya. Jangan kau potong kata-kataku, aku belum selesai. Bango Samparan menelan ludahnya, lalu melanjutkan. Sekarang aku bermimpi kau menjadi seorang maharaja. Siapa tahu bahwa hal itu akan terjadi. Kalau kau berhasil memanjat dari jabatanmu sekarang menjadi aku, misalnya, kemudian kau akan mendapat kesempatan yang lebih baik. Oh, Ken Arok tidak dapat menahan perasaannya lagi. Tiba-tiba ia berdiri dan berjalan mondar-mandir. Cukup ayah, cukup. Aku tidak mau mendengar lagi. Itu adalah impian yang gila. Jangan terlampau memandang hari depan terlampau suram. Siapa tahu? Ya, siapa tahu? Siapa tahu kalau anak yang hampir mati kelaparan itu sekarang memimpin sepasukan prajurit? Siapakah yang menyangka bahwa hantu karautan yang dikejar-kejar orang dan akan dibunuh oleh siapapun juga, termasuk prajurit-prajurit Tumapel, kini justru memimpin prajurit-prajurit itu sendiri? Cukup. Ken Arok hampir berteriak. Tanpa diketahuinya maka bulu-bulu di seluruh tubuhnya terasa meremang. Dengan lantang ia berkata, lupakan mimpi yang gila itu. Aku bukan termasuk orang yang tidak mengenal terima kasih. Aku tidak akan ikut serta bermimpi seperti ayah. Sekarang silakan ayah meninggalkan tempat ini. Ken Arok. Aku tidak mau lagi mendengar mimpi yang gila yang tidak masuk akal. Apakah ayah sengaja membuat aku gila pula? Oh, kau salah terima anakku. Kau salah terima. Aku hanya ingin mengatakan. Cukup, kini Ken Arok benar-benar berteriak. Beberapa orang yang sedang tidur terbangun karenanya. Bahkan ada di antara mereka yang tanpa sengaja bangun dan memandangi pedang-pedang mereka yang tersangkut di dinding, di atas pembaringannya. Tetapi sejenak kemudian suasana malam menjadi sunyi kembali. Tidak terdengar lagi suara Ken Arok membentak-bentak. Bango Samparan terkejut juga mendengar Ken Arok itu berteriak, memotong kata-katanya. Agaknya kali ini anaknya tidak sedang bermain-main. Ken Arok telah benar-benar menjadi marah. Karena itu maka Bango Samparan pun terdiam. Dengan jantung yang berdegup keras, Ken Arok berjalan mondar-mandir di dalam gubuknya yang sempit. Sekali-sekali ia berhenti. Mulutnya terkatup rapat-rapat, tetapi matanya seolah-olah menyala. Sejenak mereka saling berdiam diri dalam ketegangan perasaan masing-masing. Tetapi Bango Samparan benar-benar tidak berani lagi berbicara berkepanjangan. Kepalanya tertunduk dan bahkan tangannya menjadi gemetar. Namun ia masih belum beranjak dari tempatnya. Ketika di kejauhan terdengar anjing-anjing liar menyalak, maka Ken Arok berdesis. Tinggalkan aku sendiri. Ken Arok. Aku persilakan ayah meninggalkan tempat ini. Oh, malam terlampau gelap di padang karautan. Ayah datang kemari tanpa mengenal takut. Seharusnya ayah juga tidak takut meninggalkan tempat ini. Tetapi ketika aku datang, hari belum terlampau malam. Tak ada bedanya bagi padang karautan. Ada anakku. Anjing-anjing itu? Apakah kau ingin dagingku hancur di sayat-sayat anjing liar itu? Jangan Ken Arok. Aku minta maaf kepadamu kalau aku membuatmu marah. Tetapi aku jangan kau usir dari tempat ini malam ini. Besok pagi buta aku akan pergi. Tetapi aku tidak tahan mendengar ayah berbicara tanpa ujung pangkal. Membuat aku gila karena mimpi yang gila itu.
Dan anjing itu berada di tempat yang jauh, di seberang sungai. Mereka tidak akan datang kemari. Tidak, aku tidak akan berbicara lagi tentang mimpi itu. Tentang aku dan tentang Maharaja di Kediri. Ken Arok terdiam sejenak. Ketika dilihatnya wajah Bango Samparan yang ketakutan, maka timbullah ibanya. Meskipun hatinya masih juga belum lilih benar, tetapi ia berkata, "Kalau ayah berjanji tidak akan menyebut-nyebut mimpi itu, aku akan membiarkan ayah bermalam di sini. Aku akan membiarkan ayah bermalam di sini. Besok pagi-pagi buta ayah harus sudah meninggalkan Padang." "Baik, baik Ken Arok. Terima kasih." Bango Samparan menelan ludahnya. Tetapi ia mendengar Ken Arok berkata, "Sebenarnya aku tidak percaya bahwa ayah tidak berani melewati padang ini. Hampir setiap malam ayah berkeliaran dari satu arena perjudian ke arena yang lain, bahkan di tempat-tempat yang paling ditakuti orang. Meskipun demikian, biarlah ayah beristirahat. Tetapi ingat, jangan menyebut lagi tentang mimpi yang gila itu." Bango Samparan mengangguk-anggukan kepalanya. Wajahnya yang memucat kini menjadi agak merah kembali. Dengan tergagap ia berkata, "Terima kasih Ken Arok. Ternyata kau benar-benar anakku yang baik. Memang aku selalu berkeliaran dari satu tempat judi ke tempat yang lain, tetapi tidak di padang karautan. Kecuali mungkin aku bertemu dengan anjing-anjing liar itu, aku juga tidak tahan dingin." "Udara malam ini terlampau panas," sahut Ken Arok acuh tak acuh. Oh, Bango Samparan terdiam sejenak, kemudian, "Ya, udara memang terlampau panas." "Tidurlah," desis Ken Arok. Ya, terima kasih. Aku akan segera tidur. Aku memang tidak ingin lagi berkata tentang mimpi itu, kalau kau memang tidak senang mendengarnya, meskipun dapat menumbuhkan angan-angan yang menyenangkan. Aku, Maharaja." Ken Arok sudah tidak tahan lagi. Dengan serta-merta ia berdiri dan melangkah pergi. "Ken Arok, kemana kau?" panggil ayah angkatnya. "Aku akan keluar. Ayah tidak berani pergi dari tempat ini. Akulah yang akan pergi." "Kemana kau akan pergi?" "Ke bendungan." "Kenapa?" Ken Arok tidak menjawab, tetapi ia melangkah terus meninggalkan Bango Samparan di dalam gubuknya. Demikian ia lepas dari gubuk itu, terasa dadanya menjadi lapang. Dilihatnya langit yang hitam terbentang dari segala ujung penjuru. Bintang yang berkilat-kilat bergayutan tak terbilang banyaknya. Ken Arok menarik nafas dalam-dalam, seolah-olah akan dihisapnya udara di atas padang karautan itu habis-habis. Tanpa sesadarnya maka ia pun melangkah, berjalan di antara gubuk-gubuk yang bertebaran. Angin yang lembut mengusap wajahnya perlahan-lahan. Ketika ia lepas dari deretan gubuk-gubuk itu, dilihatnya parit induk yang terbujur membelah padang menjorok ke tengah. Di ujung parit itu terdapat sebuah sendang buatan. Tetapi malam itu Ken Arok tidak dapat melihat sendang itu dari tempatnya. Seolah-olah sendang diselimuti oleh sebuah permadani yang hitam. Namun demikian, terbayang di rongga matanya, tanaman-tanaman yang sudah mulai menghijau di sekitar sendang itu, meskipun setiap hari masih harus disiram air. Kemudian batu-batu yang sudah mulai teratur rapi. Puntuk-puntuk kecil dan kemudian parit-parit yang menyilang taman itu. Sebuah gunung kecil di tengah-tengah sendang. Mudah-mudahan sendang itu menyenangkan hati aku Tumapel, gumam Ken Arok di dalam hatinya. Tiba-tiba terbersit pertanyaan di dalam hatinya. Kenapa setiap orang harus membuat aku menjadi senang? Tetapi Ken Arok itu menggeleng-gelengkan kepalanya ketika tiba-tiba pula tumbuh perasaan di dalam dadanya. Alangkah senangnya menjadi seorang aku. Kekuasaan di Tumapel ini berpusat padanya. Apapun yang dikehendaki, hampir pasti dapat terpenuhi. Tidak. Ken Arok itu menggeram sambil menggeretakkan giginya. Pikiran gila ini telah mengotori dadaku. Tidak. Ken Arok itu kemudian berdiri dengan tegangnya. Tangannya mengepal dan kakinya seolah-olah menghujam jauh ke dalam tanah. Aku tidak boleh diracuni oleh pikiran-pikiran gila itu. Kalau sekali lagi Bango Samparan menyebut-nyebut mimpinya, aku cekik ia sampai mati. Sekali lagi Ken Arok menggeram. Tiba-tiba untuk mengusir perasaannya itu ia meloncat berlari masuk ke dalam hitamnya malam. Seperti seorang yang dikejar hantu, ia berlari tidak ke bendungan, tetapi ke sendang yang sedang dibuatnya. Tidak, ia masih menggeram. Aku harus melakukan perintah aku, sendang itu harus siap pada saatnya.
Ketika ia sampai ke tepi sendang yang masih belum siap itu, nafasnya menjadi terengah-engah. Wajahnya membayangkan ketakutan atas dirinya sendiri. Ia tidak mau mendengar mimpi itu lagi, meskipun perasaannya sendiri yang menyebut-nyebutnya. Mimpi tentang dirinya dan aku Tumapel. Tidak, tiba-tiba ia berteriak. Suaranya yang parau melayang di udara padang yang sepi, seolah-olah menggetarkan seluruh padang karautan, bahkan seluruh Tumapel. Ketika sekali lagi perasaannya diganggu oleh mimpi bango samparan itu, maka Ken Arok pun segera meloncat. Diraihnya batu-batu yang masih bertebaran di pinggir taman. Dengan mengatupkan mulutnya rapat-rapat, ia mengangkat sebongkah batu, dilontarkannya kuat-kuat. Batu-batu itu besok memang harus disusun menjadi sebuah dinding yang akan mengelilingi taman. Sekali, 2 kali, 3 kali. Dan seterusnya. Dilontarkannya batu-batu itu ke tempat yang besok harus dibangun dinding. Dikerjakannya pekerjaan prajurit-prajurit Tumapel yang harus dilakukannya besok. Dengan wajah yang tegang dan gigi gemeretak ia melempar-lemparkan batu-batu itu. Tenaganya seolah-olah menjadi berlipat-lipat dan kekuatannya serta ketahanannya pun menjadi berganda. Maka terdengarlah kemudian gemeretak batu-batu yang terlempar oleh Ken Arok itu memecahkan kesenyapan padang karautan. Susul menyusul tidak habis-habisnya, seolah-olah pekerjaan itu telah dilakukan oleh 10 orang bersama-sama. Namun betapa kuat dan kokohnya tubuh Ken Arok, akhirnya sampai juga ke batasnya. Tenaganya semakin lama menjadi semakin kendor. Lontarannya sudah tidak lagi mencapai jarak yang diperlukan, sehingga lambat laun, ia pun menjadi semakin lelah. Meskipun demikian, Ken Arok tidak mau berhenti. Ia tidak mau membiarkan kesempatan sekejap pun untuk mengenang kembali mimpi ayah angkatnya yang gila. Ia tidak mau batinnya diracuni oleh perasaan itu. Karena itu, betapa ia menjadi lelah dan lemah, namun masih juga dicobanya untuk mengangkat dan kemudian melemparkan bongkahan batu-batu yang besar itu. Tetapi akhirnya Ken Arok itu sudah tidak mampu lagi melakukannya. Tulang-tulangnya seraya menjadi lemas, dan nafasnya sudah menyesak di dadanya. Dengan lemahnya ia tertunduk di antara batu-batu yang masih berserakan. Bahkan kemudian ia membaringkan dirinya. Betapa lelah mengganggu tubuhnya, sehingga sejenak kemudian Ken Arok itu diserang oleh perasaan kantuk yang luar biasa. Ketika angin padang membelai tubuhnya, terasa kesegaran merayapi kulit dagingnya. Namun dengan demikian maka Ken Arok itu pun jatuh tertidur. Ken Arok tidak dapat mengetahui betapa lama ia tertidur di padang itu, di bawah atap langit yang biru hitam, serta di bawah bintang yang bergayutan tanpa dapat dihitung jumlahnya. Anak muda itu terperanjat ketika ia mendengar gemeletuk batu tersentuh kaki. Dengan sigapnya ia meloncat bangun. Namun tiba-tiba matanya menjadi silau, ternyata matahari telah merayapi langit. Ken Arok menarik nafas dalam-dalam sambil menggosok matanya yang kesilauan. Aku tertidur. Kami mencarimu, sahut orang yang membangunkannya, seseorang prajurit Tumapel. Kami hampir menjadi putus asa. Aku sangka kau hilang seperti Mahisa Agni. Sebelum udara di dalam gubukku terlampau panas. Aku berjalan-jalan keluar, dan akhirnya aku sampai ke tempat ini. Di sini udara terasa segar sekali. Dan aku jatuh tertidur. Prajurit itu tidak mempunyai syahwa sangka. Karena itu ia menjawab. Semuanya menunggu kedatanganmu dengan cemas. Untung-untungan aku mencoba mencarimu di sini, di antara batu-batu ini. Ternyata kau tertidur. Sekali lagi Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Aku lelah sekali, desisnya. Tanpa disengaja, Ken Arok memandangi batu-batu yang masih bertebaran. Prajurit itu pun mengikuti arah pandangan Ken Arok. Namun tiba-tiba prajurit itu mengerutkan keningnya. Ia melihat batu-batu yang dipersiapkan untuk dinding taman telah berpindah hampir di sepanjang sebelah sisi yang akan didirikan dinding untuk taman itu. Kemarin batu-batu ini masih tertumpuk. Wajah prajurit itu menjadi berkerut-kerut. Ketika ia melihat pakaian Ken Arok yang kusut dan tubuhnya yang kotor karena debu dan lumpur, maka tumbuhlah pertanyaan di dalam dirinya. Apakah yang sudah dilakukannya? Begitu mendesak pertanyaan itu di dalam dadanya sehingga terloncat kata-katanya. Batu-batu ini telah berpindah. Ken Arok berpaling. Dipandanginya wajah prajurit itu, tetapi ia menjawab. Orang-orang terakhir kemarin telah mulai memindahkan batu-batu itu. Wajah prajurit itu menjadi semakin aneh.
Dengan terheran-heran ia berkata, "Aku adalah orang yang terakhir meninggalkan pekerjaan kemarin. Aku masih sempat melihat batu-batu yang tertimbun di sini. Tetapi pagi ini aku lihat batu-batu itu sudah berserakan di sepanjang batas dinding taman yang akan dibangun. Hampir di sepanjang sisi sebelah ini." Wajah Ken Arok itu pun kini menjadi berkerut-merut. Sejenak ia tidak menjawab. Namun kemudian ia berkata, "Mari, aku akan kembali ke perkemahan. Mereka terlalu lama menunggu, dan kerja hari ini akan terlampau lama terlambat mulai." Prajurit itu terdiam. Wajahnya masih diliputi oleh pertanyaan-pertanyaannya tentang batu-batu yang berpindah itu. Meskipun demikian ia telah menyangka bahwa Ken Arok telah melakukan pekerjaan itu. Tetapi hampir tidak masuk akal, berkata prajurit itu di dalam hatinya. "Aku masih melihat Ken Arok itu masuk ke dalam gubuknya. Seandainya ia datang kemari, maka pasti tidak sejak sore. Sedangkan pekerjaan yang sepantasnya dilakukan oleh 2-3 orang sehari penuh." Prajurit itu terkejut ketika Ken Arok berkata, "Mari, apalagi yang kau tunggu?" Tanpa sesadarnya prajurit itu bergumam, "Agaknya hantu Karotanlah yang telah memindahkan batu-batu ini." Wajah Ken Arok menegang mendengar kata-kata itu. Tetapi segera ia berhasil menguasai dirinya. Prajurit itu pasti dengan sengaja menyebut hantu Karautan, dan pasti tidak mencoba menghubungkannya dengan dirinya, meskipun sebenarnya bahwa yang telah melakukan pekerjaan itu adalah hantu Karautan. Sejenak kemudian maka mereka berdua segera meninggalkan tempat itu dengan tergesa-gesa. Orang-orang Panawijen dan para prajurit Tumapel sudah menunggu Ken Arok dengan gelisah. Bahkan seperti yang dikatakan oleh prajurit itu, ada di antara mereka yang menyangka bahwa Ken Arok hilang seperti Mahisa Agni. Namun di sepanjang jalan, prajurit Tumapel itu tidak dapat melupakan apa yang telah dilihatnya. Batu-batu yang telah berpindah tempat. Tak ada orang lain di tempat itu selain Ken Arok. Apalagi pakaian Ken Arok tampak lusuh dan tubuhnya dikotori oleh debu dan keringat. Adalah mustahil apabila sejak sore kemarin, Ken Arok tidak mandi dan membersihkan tubuhnya. Karena itu, maka prajurit itu berketetapan. Ken Arok telah melakukannya. Alangkah dahsyat tenaganya. Ternyata anak muda itu benar seorang yang melampaui sesamanya. Dan, ternyata prajurit itu kemudian tidak dapat menyimpan pertanyaan dan kekaguman itu di dalam hatinya. Satu-satu akhirnya setiap orang mendengar apa yang telah terjadi, meskipun hanya bisikan-bisikan di setiap telinga. Ketika Ken Arok melihat orang-orang Panawijen dan prajurit-prajurit Tumapel telah mempersiapkan diri untuk bekerja, serta melihat bayangan kegelisahan di wajah-wajah mereka, menjadi agak menyesal. Ia telah memperlambat kerja hari ini. Karena itu, demikian ia berdiri di hadapan mereka dan Ki Buyut Panawijen, segera berkata, "Mulailah. Aku akan segera menyusul." Orang-orang Panawijen dan para prajurit Tumapel segera meninggalkan perkemahan dan berpencaran ke tempat kerja masing-masing. Sebagian pergi ke bendungan yang sudah menjadi semakin tinggi, sebagian memperdalam parit induk yang membelah padang Karautan, sebagian memperpanjang parit yang silang menyilang yang kelak akan mengairi sawah-sawah, dan sebagian dari para prajurit Tumapel meneruskan kerja mereka, membuat sendang dan taman. Ketika mereka yang bekerja di sendang buatan itu sampai ke tempat kerja mereka, maka mereka benar-benar menjadi heran. Mereka melihat batu-batu yang telah berpindah dari tempatnya kemarin, seperti desas-desus yang mereka dengar. "Semalam Ken Aroklah yang tidur di sini," gumam salah seorang daripadanya. "Luar biasa. Ia mampu melakukannya seorang diri. Mungkin ia mempunyai sahabat hantu-hantu padang." Kawannya hanya dapat mengangkat bahunya. Namun kekaguman mereka terhadap Ken Arok menjadi bertambah-tambah. Ketika perkemahan itu kemudian menjadi sepi karena orang-orang yang menghuninya telah pergi ke tempat kerja mereka, maka segera Ken Arok kembali ke dalam gubuknya. Di sana-sini ia hanya melihat 1-2 orang yang bertugas menjaga perkemahan itu. Tubuhnya kini sama sekali sudah tidak merasa lelah lagi. Tidurnya ternyata telah dapat memulihkan seluruh tenaga yang telah diperasnya semalam. Dengan tergesa-gesa ia harus menyiapkan diri. Mandi dan makan minum sebelum berangkat menyusul kawan-kawannya yang sedang bekerja. Tetapi ketika ia memasuki gubuknya, ia merasa ada sesuatu yang kurang. Tiba-tiba ia teringat kepada ayah angkatnya, Bango Samparan. Ternyata orang itu sudah tidak ada.
Apakah benar semalam ayah Bango Samparan itu datang kemari, desisnya. Tetapi gubuknya benar-benar telah sepi. Ia tidak melihat bekas-bekas yang dapat mengatakan kepadanya bahwa semalam benar-benar telah ada seorang tamu. Tiba-tiba Ken Arok menjadi berdebar-debar. Ah, aku pasti. Semalam ayah datang kemari. Apakah ia telah pergi sebelum pagi seperti katanya semalam? Ken Arok menjadi bingung. Tidak, aku kira ia akan menunggu aku. Ayah memerlukan uang sekadarnya. Ken Arok segera keluar dari gubuknya. Dipandanginya keadaan di sekelilingnya, kalau-kalau Bango Samparan sedang berjalan-jalan di antara gubuk-gubuk di dalam perkemahan itu. Tetapi orang itu tidak dilihatnya. Bahkan Ken Arok tidak segera menjadi puas. Dengan tergesa-gesa ia melangkah di antara gubuk yang bertebaran, kalau-kalau ia dapat menemukan ayah angkatnya. Namun Bango Samparan sama sekali tidak diketemukannya. Ketika ia melihat seorang yang sedang berjaga-jaga sambil menyiapkan bahan-bahan yang akan dimasak untuk makan siang, Ken Arok bertanya. Apakah kau melihat seseorang di dalam gubukku? Orang itu mengerutkan keningnya. Kemudian menggeleng. Tidak. Aku tadi juga lewat di samping gubuk itu, tetapi aku tidak melihat seorang pun. Ken Arok mengerutkan keningnya. Tetapi jawaban yang seorang ini tidak dapat dijadikannya pegangan. Ia merasa pasti bahwa semalam ayah angkatnya itu datang kepadanya dan menceritakan tentang mimpinya yang gila. Karena itu maka segera ditinggalkannya orang itu. Dengan kepala tunduk Ken Arok berjalan di antara gubuk-gubuk mencari orang lain yang masih berada di perkemahan. Ketika ia melihat dua orang sedang menyalakan api untuk masak, maka segera didekatinya orang itu sambil bertanya. Heh, apakah kau melihat seseorang yang belum kau kenal berada di perkemahan ini atau di dalam gubukku? Kedua orang itu saling berpandangan. Namun kemudian keduanya menggelengkan kepalanya. Tidak. Aku tidak melihat seorang pun kecuali orang-orang Panawijen dan prajurit-prajurit Tumapel. Bukan mereka. Aku mempunyai tamu seorang yang belum kalian kenal. Tubuhnya agak gemuk, pendek. Wajahnya keras dan sorot matanya tajam. Sekali lagi keduanya saling memandang, dan sekali lagi keduanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Tidak. Kami tidak melihatnya. Ken Arok menggigit bibirnya. Wajahnya menjadi tegang dan giginya gemeretak. Dengan tergesa-gesa pula ditinggalkan kedua orang itu, yang kemudian menjadi keheran-heranan. Siapa yang dicarinya? Desis yang seorang. Kawannya menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Dalam pada itu, Ken Arok sama sekali masih belum puas. Ia masih ingin menanyakannya kepada orang lain lagi. Adalah mungkin sekali bahwa orang-orang itu tidak melihat kedatangan Bango Samparan, karena mereka telah tertidur. Akhirnya Ken Arok melihat seorang berdiri di ujung perkemahan. Di jinjingnya dua buah lodong air. Agaknya orang itu akan pergi ke sungai untuk mengambil air, yang akan direbus untuk minum orang-orang yang sedang bekerja. Heh, panggil Ken Arok. Orang itu adalah seorang dari Panawijen. Ketika ia melihat Ken Arok bergegas mendatanginya, maka orang itu menjadi berdebar-debar. Apakah kau melihat Bango Samparan? Bertanya Ken Arok dengan wajah yang tegang dan nafas terengah-engah. Siapa? Bertanya orang itu kembali. Bango Samparan. Menjadi semakin tua. Orang Panawijen itu menggelengkan kepalanya. Aku belum pernah mendengar nama itu. Bango Samparan. Semalam ia berada di sini. Ian segera pergi meninggalkannya. Orang Panawijen itu masih terheran-heran. Apakah kau tidak melihatnya? Ya. Aku? Seandainya aku melihatnya, aku juga belum mengenalnya, jawab orang Panawijen itu. Kalau kau melihat orang asing di sini, bertubuh gemuk agak pendek, berwajah keras, itulah dia. Bango Samparan. Apakah kau melihat? Orang Panawijen yang membawa lodong bambu itu berpikir sejenak. Dicobanya untuk mengingat-ingat apakah ia melihat orang seperti yang dikatakan oleh Ken Arok itu. Tetapi akhirnya ia menggelengkan kepalanya sambil berkata, tidak. Aku tidak melihatnya. Ken Arok mengerutkan keningnya. Wajahnya menjadi semakin tegang. Terbata-bata ia bertanya. Benarkah itu? Kau tidak melihatnya di sini? Sekali lagi orang itu menggeleng. Tidak, aku tidak melihatnya. Sorot mata Ken Arok menjadi semakin aneh.
Tiba-tiba saja ia memutar tubuhnya dan berjalan tergesa-gesa kembali ke gubuknya. Orang Panawijen yang membawa lodong bambu itu berdiri ternganga-nganga. Ia tidak tahu apakah yang sedang bergolak di hati anak muda itu. Sambil memiringkan kepalanya, ia mengangkat bahu. Kemudian meneruskan langkahnya ke sungai untuk mengambil air. Ken Arok yang menjadi semakin bingung itu segera masuk ke dalam gubuknya. Dibantingnya tubuhnya di atas pembaringannya. Sehelai tikar pandan yang kasar. Apakah aku telah didatangi oleh hantu karautan, yang sebenarnya hantu, desisnya? Tidak, pertanyaan itu dibantahnya sendiri. Dalam pengembaraanku di padang ini, aku belum pernah menemui hantu itu. Yang ada adalah hantu karautan yang dikenal oleh orang-orang di sekitar padang ini. Hantu karautan, Ken Arok. Tidak ada hantu yang lain. Dengan gelisahnya Ken Arok itu bangkit, berdiri, dan berjalan mondar-mandir. Gila. Apakah aku sudah gila dan di dalam kegilaanku itu aku bermimpi bertemu dengan Bango Samparan yang sedang bermimpi pula? Tetapi mimpi Bango Samparan itu jauh lebih gila dari mimpiku sendiri. Tidak, tiba-tiba Ken Arok itu berdesis. Aku tidak mau mendengar mimpi yang terlampau gila itu. Apakah mimpi itu disampaikan oleh Bango Samparan sendiri, atau hanya sekadar di dalam mimpiku, atau oleh hantu karautan sekalipun? Tiba-tiba Ken Arok teringat bahwa semalam Bango Samparan itu datang bersama 2 orang pengawal, dan bahkan beberapa orang yang berada di dalam gubuk di sekitarnya terbangun karena suara tertawa Bango Samparan. Beberapa orang terbatuk-batuk, dan beberapa orang yang lain mendehem keras-keras. Sekali lagi Ken Arok meloncat keluar dari gubuknya, ia ingin mendapat kepastian tentang Bango Samparan. Tetapi ia menjadi kecewa ketika ia melihat gubuk-gubuk di sekitar gubuknya telah menjadi kosong. Orang-orang itu telah pergi ke tempat pekerjaan mereka masing-masing. Ken Arok menggeram. Aku harus menemukan kedua orang pengawal itu. Jika mereka semalam bertugas, maka pagi ini mereka mendapat kesempatan beristirahat. Mereka pasti tidak ikut bekerja dengan kawan-kawan mereka. Maka kini dengan cepatnya ia melangkah ke gubuk kedua orang pengawal yang semalam telah membawa Bango Samparan kepadanya. Dengan serta-merta ia menyeruk lewat lubang pintu yang rendah, masuk ke dalamnya. Ketika dilihatnya seorang tidur membujur di pojok gubuk itu, maka segera ia berkata lantang. Kaukah yang mengawal ke perkemahan semalam? Orang yang sedang tidur berselimut kain panjang itu terkejut. Cepat ia meloncat bangun sambil menggosok matanya. Tetapi yang dilihatnya berdiri di muka pintu adalah Ken Arok. Namun Ken Arok menjadi kecewa melihat orang itu. Orang itu bukan salah seorang dari kedua orang yang mengantarkan Bango Samparan kepadanya. Meskipun demikian ia bertanya sekali lagi. Apakah semalam kau bertugas? Ya, sahut orang itu. Di sisi mana? Di sisi utara, jawab orang itu. Di mana kedua kawanmu yang bertugas di sisi selatan, yang telah membawa seorang tamu kepadaku? Mereka sedang pergi ke sungai. Bukankah mereka mendapat istirahat hari ini? Ya, mereka sedang mandi dan mencuci pakaian mereka. Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Apakah mereka tidak mengatakan kepadamu tentang seorang tamu yang mereka bawa kepadaku semalam? Orang itu menggelengkan kepalanya. Tidak, mereka tidak mengatakan apa-apa kepadaku. Gila, sungguh-sungguh gila. Ken Arok mengumpat di dalam hatinya sambil keluar dari gubuk itu, tanpa mengucapkan kata-kata lagi. Orang di dalam gubuk itu pun menjadi terheran-heran melihat tingkah lakunya, pakaiannya yang kusut, dan tubuhnya yang kotor oleh keringat dan debu. Dari manakah ia semalam? Bertanya orang itu di dalam hatinya. Setiap orang mencarinya. Bahkan Ki Buyut Panawijen telah menjadi ketakutan, kalau-kalau ia hilang pula seperti Mahisa Agni. Dengan lesu Ken Arok itu melangkah kembali ke gubuknya. Pikirannya menjadi semakin kalut. Apabila semalam Bango Samparan tidak datang sesungguhnya kepadanya, maka Ken Arok pasti menjadi sangat cemas tentang dirinya sendiri. Apakah aku sudah menjadi gila? Pertanyaan itu selalu mengganggunya. Di gubuknya ia pun menjadi sangat gelisah. Sekali ia bangkit berdiri, berjalan mondar-mandir, kemudian terduduk dengan lesunya. Tiba-tiba saja ia teringat akan kewajibannya. Ia sudah berjanji untuk menyusul orang-orang Panawijen dan prajurit Tumapel ke tempat mereka bekerja. Hari ini ia akan menunggui orang-orang yang sedang menyelesaikan bendungan.
Karena itu maka segera ia bangkit dan mengibas-ibaskan pakaiannya. Persetan dengan bango samparan, gumamnya. Aku harus bekerja. Orang-orang itu pasti menunggu. Aku harus segera pergi kepada mereka. Sejenak Ken Arok menjadi ragu-ragu. Apakah ia harus berganti pakaian lebih dahulu, ataukah ia akan pergi dengan pakaian yang sudah dipakainya itu? Pakaian yang lusuh dan kotor. Kalau aku berganti pakaian, mandi, dan membersihkan diri lebih dahulu, maka sebentar lagi aku akan menjadi kotor lagi. Tetapi kalau tidak, terasa tubuhku gatal-gatal karena debu yang mengendap di wajah kulit ini. Akhirnya Ken Arok memutuskan untuk begitu saja pergi ke bendungan. Ia tidak akan berganti pakaian. Dengan pakaian yang kusut itu ia akan bekerja bersama-sama orang-orang Panawijen dan para prajurit Tumapel. Di bendungan aku dapat membersihkan badanku, mengeringkan di sinar matahari, lalu mulai bekerja bersama-sama dengan mereka. Sejenak kemudian Ken Arok pun melangkah keluar gubuknya sambil menyambar sepotong ubi rebus. Sambil mengunyah ia berjalan meninggalkan gubuknya. Kepada seorang pengawal yang dijumpainya ia berkata, "Aku pergi ke bendungan. Kalau kau melihat orang asing di sini, bertanyalah kepadanya, apakah namanya Bango Samparan." Pengawal itu mengangguk. "Baik," jawabnya. "Kalau orang itu menunggu aku, biarlah ia menunggu di gubukku sampai aku pulang." Baik. Ken Arok pun segera pergi ke bendungan menyusul orang-orang Panawijen dan para prajurit Tumapel yang bekerja di sana. Sementara itu para prajurit yang bekerja di sendang buatan menjadi saling bertanya-tanya. Kekuatan apakah yang tersembunyi di dalam diri Ken Arok? Kita mengenal beberapa orang sakti, gumam salah seorang prajurit yang bekerja di sendang. Mungkin beberapa orang guru yang tinggal di padepokan-padepokan. Tetapi kita tidak menjadi heran melihat kelebihan-kelebihan mereka. Seolah-olah sudah seharusnya mereka memiliki kelebihan dari kita. Tetapi kita menjadi heran melihat orang-orang muda yang luar biasa seperti pemimpin para prajurit pengawal istana, Witantra. Kemudian adik seperguruannya, Mahendra dan Kebo Ijo. Kita heran juga melihat beberapa orang yang lain. Tetapi keheranan kita tidak melonjak-lonjak seperti kali ini. Kawannya yang diajak berbicara mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian katanya, "Ada dua orang sepengetahuanku yang telah membingungkan nalarku." "Siapa?" "Witantra itu?" "Bukan. Betapa saktinya Kakang Witantra, tetapi aku masih dapat mencapainya dengan nalar dan pertimbangan." "Lalu siapa?" "Yang pertama adalah aku Tunggul Ametung. Kau ingat, ketika dengan tangannya ia membunuh seekor harimau?" "Ya, harimau yang membunuh seorang serati gajah itu." "Ya, akibatnya gajahnya mengamuk. Gajah yang bodoh itu tidak tahu, siapakah yang bersalah. Gajah itu tidak tahu bahwa sebenarnya aku Tunggul Ametung menolong seratinya, tetapi justru gajah menyerang aku. Bukankah begitu?" Kawannya mengangguk-anggukan kepalanya. "Ya, ya aku ingat. Hampir saja aku mati terinjak gajah itu. Tetapi hal itu tidak terjadi. Dan itulah ajaibnya. Tiba-tiba aku pun marah. Dengan penggadanya yang kuning berkilauan, aku memukul kaki gajah itu. Kaki depannya. Seketika itu gajah yang mengamuk itu jatuh terjerembab. Lumpuh." Kawannya mengangguk-anggukan kepalanya. "Ya, gajah itu lumpuh. Seandainya aku menjadi mata gelap, maka ia akan mampu membunuh gajah yang sudah lumpuh itu. Ya, ia adalah orang yang aneh yang pertama aku lihat." "Dan yang lain?" "Yang seorang lagi. Yang seorang adalah orang ini, Ken Arok. Adalah tidak masuk akal bahwa seorang diri ia dapat memindahkan batu-batu sekian banyaknya. Bukan saja sedemikian banyaknya, tetapi lihatlah. Batu-batu sebesar itu, batu-batu yang harus dipikul oleh 2-3 orang." Orang itu menggelengkan kepalanya. "Mustahil, mustahil." Tetapi hal itu sudah terjadi. Ya, kawannya terdiam. Dipandanginya batu-batu yang besar itu dengan sorot mata yang aneh. Sedangkan kawannya yang lain bergumam. "Ada 2 orang aneh di istana Tumapel. Tetapi yang seorang adalah aku Tumapel sedangkan yang lain hanyalah seorang pelayan dalam, yang kali ini mendapat kepercayaan memimpin pembuatan bendungan dan sendang." Para prajurit itu menarik nafas dalam-dalam. Mereka mengangkat pundak mereka sambil berdesis. "Aneh.
Beberapa orang masih juga mencoba menjajaki kekuatan Ken Arok dengan mencoba mengangkat batu-batu yang besar dan berat. Tetapi bertiga, batu itu baru terangkat. Kemudian mereka harus memindahkan batu-batu itu dan memasang pada dinding yang sedang mereka buat, maka mereka memanggul batu-batu itu dengan tali dan sepotong kayu. Bersama-sama 6 orang sekaligus. Namun kekaguman itu telah mendorong para prajurit Tumapel untuk bekerja semakin keras. Beberapa orang menganggap bahwa Ken Arok telah marah kepada mereka karena mereka bekerja terlampau lamban. Tetapi anak muda itu tidak mau menyatakan kemarahannya. Karena itu maka disindirnya para prajurit itu dengan suatu perbuatan yang aneh. Memindahkan batu-batu besar dan kecil yang cukup banyak itu seorang diri. Seolah-olah ia ingin berkata, "Beginilah cara kita bekerja. Jangan terlampau lamban dan malas." Sementara itu, Ken Arok sendiri telah berada di bendungan. Sejenak ia membersihkan dirinya kemudian berjemur sejenak sambil melihat orang-orang yang sedang bekerja. Ketika tubuhnya telah kering dan kesegaran pagi telah menjalar ke segenap urat nadinya, maka mulai pulalah ia bekerja. Tetapi apa yang dilakukan kali ini sama sekali tidak ada bedanya dengan kerja yang dilakukan oleh orang-orang lain. Mengangkat berunjung-berunjung bambu kecil yang sudah berisi batu bersama-sama dengan 5 atau 6 orang. Mengangkat batu-batu besar untuk diletakkan di antara berunjung-berunjung itu bersama-sama dengan 2-3 orang. Sama sekali tidak nampak kelebihannya dari orang-orang lain yang bekerja bersamanya. Ketika Ken Arok telah tenggelam di dalam kerja, maka untuk sejenak ia melupakan Bango Samparan dan melupakan mimpi ayah angkatnya yang gila itu. Dicurahkannya segenap perhatiannya ke bendungan, susukan induk, dan parit-parit. Hatinya seolah-olah membusung apabila dilihatnya pedati-pedati yang memuat batu, tanah, dan segala macam perlengkapan, kemudian orang-orang Panawijen bersama-sama dengan para prajurit Tumapel melunakkan tanah dengan banyak-banyak. Sebagian lagi mengisi berunjung-berunjung bambu dengan batu dan meletakkannya di bendungan yang sudah menjadi semakin tinggi. Bendungan itu hampir selesai, berkata Ken Arok di dalam hatinya. Aku selanjutnya akan dapat mempergunakan orang-orang itu untuk menyelesaikan sendang dan taman buatan itu. Orang-orang Panawijen pasti akan bersedia membantu, sedangkan yang sebagian lagi mulai membajak tanah untuk persawahan. Ken Arok mengangguk-anggukan kepalanya. Aku harus menyiapkan semuanya tepat pada waktunya. Demikianlah maka orang-orang Panawijen dan para prajurit Tumapel itu bekerja keras untuk membangunkan suatu harapan bagi masa depan. Bagi anak cucu. Mereka tidak sekedar berpikir tentang diri mereka. Tetapi yang penting bagi mereka adalah, mereka telah berbuat. Mereka telah memberikan sesuatu bagi anak cucu mereka. Dengan demikian maka kehadiran mereka dalam urutan turun-temurun tidak akan membuat anak cucu mereka menyesal. Anak cucu mereka tidak akan mengatakan, bahwa tataran keturunan yang ini adalah tataran yang paling jelek di antara garis keturunan karena telah mengabaikan usaha untuk anak cucu mereka. Orang-orang yang bekerja itu sama sekali tidak menghiraukan ketika matahari memanjat semakin tinggi. Mereka tidak menghiraukan terik yang seakan-akan membakar punggung mereka yang telanjang. Sedangkan matahari pun merayap semakin tinggi. Setelah dilampauinya puncak langit, maka datanglah saatnya perjalanan itu berganti menurun. Semakin lama semakin rendah, sehingga akhirnya cahayanya menjadi kemerah-merahan. Orang-orang yang sedang bekerja di bendungan, di parit-parit, dan di taman pun sampai pada batas waktu mereka. Mereka akan segera beristirahat. Setelah mengeringkan keringat mereka, maka beramai-ramai mereka mandi. Sejenak kemudian maka bendungan itu telah menjadi sepi. Orang-orang Panawijen dan para prajurit Tumapel telah kembali ke gubuk masing-masing. Mengambil makan mereka, kemudian duduk-duduk beristirahat sambil bercakap-cakap tentang banyak hal yang dapat menghibur kelelahan mereka. Dalam pada itu, 2 ekor kuda berlari tidak terlampau cepat mendekati bendungan yang telah menjadi sepi itu. Beberapa ratus langkah dari bendungan itu, keduanya berhenti. Samar-samar dalam cahaya senja, salah seorang dari mereka berkata, "Apakah bendungan itu tidak dijaga?" Yang lain menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu, Paman." Orang yang pertama, yang masih saja berusaha mencari jalan untuk dapat menghubungi bakal permaisuri Tumapel, menengadahkan wajahnya. Dan dilihatnya langit menjadi semakin suram. "Aku tidak segera dapat berhubungan dengan seseorang yang dapat aku percaya. Seharusnya kau, bekas seorang pelayan dalam, akan dapat lebih mudah melakukannya. Tetapi ternyata aku terlampau bodoh."
Namaku telah dikenal oleh hampir setiap orang Tumapel. Aku kira mereka pun sekarang mengetahui apa yang telah terjadi dengan diriku, sehingga tidak seorang pun lagi akan mempercayai aku. Yang lain, yang berwajah beku, mengangguk-anggukan kepalanya. Ya, aku dapat mengerti kuda sempana. Orang itu, Kebo Sindet, terdiam sejenak. Kemudian ia melanjutkan. Bagaimana dengan Ken Arok? Aku kira kita tidak akan mendapat kesempatan, jawab kuda sempana. Aku belum demikian mengenalnya. Dengan upah yang cukup tinggi. Atau dalam pembagian yang adil? Kuda sempana menggeleng. Aku tidak tahu. Tetapi ternyata anak muda itu kini mendapat kepercayaan dari aku Tunggul Ametung. Mungkin ia berpendirian teguh dan kita akan terjebak karenanya. Kebo Sindet tidak menjawab. Dipandanginya arah bendungan yang menjadi semakin kabur. Aku akan pergi ke Tumapel untuk mencari orang-orang yang dapat bekerja bersama dengan aku, menjual Mahisa Agni kepada adiknya, berkata Kebo Sindet dalam nada yang datar. Ternyata kuda sempana pun kini wajahnya telah hampir membeku pula. Kesan dari kata-kata itu sama sekali tidak tampak di wajahnya. Dengan nada datar pula ia bertanya. Apakah aku harus ikut serta bersama paman? Ya, kau harus pergi bersamaku. Selalu. Aku tidak dapat meninggalkan kau sendiri di goa itu. Aku tidak ingin kau membunuh Mahisa Agni yang masih lemah. Aku tidak akan membunuhnya dan Mahisa Agni sudah menjadi cukup segar. Kau ingin berkelahi melawannya? Aku melakukannya seorang diri. Tidak. Tetapi aku tidak percaya kepadamu, sebab kau menyimpan dendam yang tidak terkatakan. Kau harus pergi bersamaku. Kau tidak boleh bertemu Mahisa Agni tanpa aku. Sedangkan Mahisa Agni sementara ini harus tetap hidup. Kuda sempana tidak menjawab. Ia kini sama sekali sudah tidak mempedulikan lagi terhadap Mahisa Agni, terhadap bendungan, terhadap Ken Dedes, dan bahkan terhadap diri sendiri. Marilah, jangan risaukan Mahisa Agni. Ia tidak akan dapat keluar dari daerah rawa-rawa. Ia tahu apa yang tersembunyi di dalam air itu. Lumpur dan binatang-binatang berbisa. Hanya akulah yang mengenal jalan yang paling aman. Kau pun tidak. Kuda sempana tidak menjawab. Sedangkan wajahnya pun tidak menunjukkan kesan apapun. Beku, hampir seperti wajah Kebo Sindet, meskipun kadang-kadang wajah itu masih juga bergerak dan memberikan kesan. Kedua ekor kuda itu mulai bergerak lagi. Mereka tidak mendekati bendungan dan perkemahan orang-orang Panawijen, tetapi mereka menyusur sungai di seberang perkemahan. Aku harus menemukan seseorang yang dapat menyampaikan penawaran kepada calon permaisuri itu, gumam Kebo Sindet. Apakah di perkemahan itu tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya dan dibawa bekerja bersama? Kuda sempana menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Kita janjikan upah setinggi-tingginya. Kalau perlu apa saja yang diminta akan kita penuhi. Kalau permintaannya tidak masuk akal, dan melampaui kemampuan paman, bahkan melebihi tawaran yang akan paman terima dari Ken Dedes? Kebo Sindet terdiam sejenak, tetapi ia berpaling memandangi kuda sempana yang berkata di sampingnya. Kemudian terdengar orang itu berdesis dengan suara yang dalam, yang seolah-olah hanya melingkar-lingkar di dalam perutnya. Kau memang bodoh sekali. Lebih bodoh dari yang aku duga. Baik Ken Arok maupun orang lain tidak akan mengurangi pendapatan kita. Kuda sempana menjadi heran mendengar jawaban itu. Tetapi ia tidak bertanya. Dibiarkannya Kebo Sindet memberinya penjelasan. Mereka tidak akan pernah mengenyam hasil dari jerih payah mereka. Kenapa? Akhirnya terdengar kuda sempana berdesis. Mereka akan mati demikian pekerjaan mereka selesai. Mereka akan paman bunuh? Angger tidak kecewa kelak. Tentu. Mereka akan mati. Semua hasilnya akan jatuh ke tangan kita. Kau mengerti? Kuda sempana mengangguk-anggukan kepalanya tetapi dadanya terasa berdesir. Ternyata Kebo Sindet memang benar-benar seorang yang gila. Ia tidak memperhitungkan cara apapun yang dipergunakannya untuk mendapatkan harta. Sedangkan harta benda dan kekayaan yang tidak terkira itu hanya ditimbunnya saja di dalam goa yang terasing. Tidak masuk akal, desis kuda sempana di dalam hatinya. Orang ini benar-benar sudah tidak waras. Ia tidak beranak istri, tidak bersanak kadang. Buat apa ia menimbun segala macam harta benda di dalam goa itu? Namun kuda sempana sendiri menyadari kemungkinan-kemungkinan yang bakal dialami.
Apabila pekerjaan tentang Mahisa Agni ini selesai, maka ia pun akan mengalami nasib serupa dengan orang-orang yang sedang dicari oleh Kebo Sindet. Kali ini ia masih mungkin untuk diperalat, menghubungi orang-orang dalam yang bersedia berkhianat dengan janji yang menyenangkan. Tetapi orang itu kemudian akan mati, dan ia sendiri pun akan mati pula. Sejenak kemudian mereka pun saling berdiam diri. Dengan agak ragu-ragu Kebo Sindet meninggalkan bendungan dan menjauhi perkemahan orang-orang Panawijen dan para prajurit Tumapel. Ternyata kuda sempana tidak dapat menghubungkannya dengan siapapun dari perkemahan ini. Juga Ken Arok sangat meragukannya. Apakah anak muda itu dapat dikail dengan janji? Tetapi Kebo Sindet tidak perlu tergesa-gesa. Kalau mungkin hubungan itu dapat dilakukan sebelum hari perkawinan, tetapi kalau gagal, maka sesudah Ken Dedes menjadi permaisuri pun, pasti akan berhasil juga. Mungkin Ken Dedes akan dapat dijadikannya sapi perahan. Setiap kali dituntutnya sejumlah uang dan perhiasan, tetapi Mahisa Agni tidak juga dilepaskan untuk mengajukan tuntutan-tuntutan berikutnya. Ken Dedes dapat mempercayakan kepada orang hambanya, untuk melihat di tempat-tempat tertentu, sudah tentu tidak disarangnya, bahwa Mahisa masih betul-betul hidup. Penafsiran karena kata tidak terbaca. Kebo Sindet kadang-kadang tersenyum sendiri di dalam hati, meskipun wajahnya tetap membeku. Rencana ini ternyata masih lebih baik dengan rencananya untuk mempergunakan nama Empu Sada. Persetan dengan empu gila itu, katanya di dalam hati. Asal saja ia tidak menghalangi. Kuda-kuda itu berjalan semakin lama semakin jauh. Tidak terlampau cepat. Bahkan seakan-akan mereka sedang bercengkerama di luasnya padang rumput yang berwarna kekuning-kuningan. Sekali-sekali mereka melewati gerumbul-gerumbul perdu yang berwarna kelam. Tiba-tiba Kebo Sindet bergumam. Kuda sempana. Kita akan sering melewati tempat ini. Siapa tahu, suatu ketika kita akan bertemu dengan seseorang yang dapat kita jadikan alat, untuk menyampaikan penawaran kita kepada Ken Dedes. Kuda sempana tidak menjawab. Dan Kebo Sindet pun tidak berbicara lagi. Sambil berdiam diri mereka meneruskan perjalanan mereka ke Tumapel untuk melihat-lihat saja kemungkinan yang dapat mereka lakukan. Sementara itu Ken Arok sedang marah-marah di dalam gubuknya. Ketika ia pulang dari bendungan, maka segera ia ingin berganti pakaian karena pakaiannya telah menjadi sangat kusut dan kotor. Semalam pakaian itu telah dipakainya untuk melontar-lontarkan batu, dan sehari ini dipakainya untuk bekerja di bendungan. Karena itu maka pakaiannya itu telah penuh dengan debu. Tetapi ketika ia membuka seikat bungkusan di sudut gubuknya, tempat ia menyimpan pakaian, maka tiba-tiba ia mengumpat. Ternyata di dalam bungkusan itu hanya terdapat seonggok rumput kering. Siapakah yang telah membuat gila ini? Tanpa sesadarnya Ken Arok berteriak. Beberapa orang mendengar suara teriakan itu dan dengan tergesa-gesa mereka mendatangi. Mereka tertegun melihat bungkusan rumput kering di sudut gubuk Ken Arok, di samping pembaringannya. Siapa yang telah berbuat gila? Apakah aku harus bertindak kasar? Tak seorang pun yang menjawab. Datang kemari, desisnya. Panggil pengawal, teriak Ken Arok marah. Beberapa orang dengan tergesa-gesa mencari prajurit yang siang ini bertugas mengawal perkemahan ini. Sedangkan beberapa orang lain berkerumun, saling bergumam di antara mereka, siapakah yang telah berbuat tidak sepantasnya itu. Seandainya orang itu bermaksud membuat suatu lelucon, maka sendau gurau yang demikian itu sangat melampaui batas. Apalagi apabila ada di antara mereka yang sengaja mengambil pakaian Ken Arok yang hanya beberapa lembar, maka perbuatan itu akan merupakan cela bagi seluruh prajurit Tumapel atau orang-orang Panawijen. Ketika dua orang pengawal datang ke gubuk itu dan melihat orang berkerumun, hatinya menjadi berdebar-debar. Apalagi ketika mereka masuk ke dalam gubuk itu. Dengan lantangnya Ken Arok berteriak. Lihat! Mata kedua orang itu terbelalak ketika mereka melihat sebungkus rumput kering di sudut gubuk Ken Arok, di samping pembaringannya. Mula-mula mereka tidak mengerti, apakah maksud Ken Arok dengan menunjuk seonggok rumput kering itu. Namun kemudian mereka mengerti, bahwa seharusnya pakaianlah yang pantas dibungkus di tempat itu. Apakah kau sudah melihat? Kepada ayahmu? Ya, hampir bersamaan kedua prajurit itu menjawab. Lalu apa katamu? Bertanya Ken Arok pula. Keduanya menggelengkan kepalanya. Salah seorang dari mereka berkata, aku tidak dapat mengerti.
Aku mengawal perkemahan ini dengan baik. Aku tidak melihat seorang pun masuk atau keluar dari gubuk ini. Seandainya itu karena kehilafanku, maka aku dapat menunjukkan siapa saja yang hari ini bertugas di perkemahan, di dapur, dan mereka yang sedang beristirahat karena semalam mereka bertugas. Panggil mereka, berkata Ken Arok. Nadanya meninggi dan wajahnya menjadi tegang. Panggil mereka. Aku tidak senang dengan lelucon yang tidak pantas ini. Kedua pengawal itu mengangguk. Salah seorang di antaranya menjawab. Baik. Kami akan memanggil mereka semua. Kedua orang itu pun kemudian keluar dari gubuk Ken Arok. Beberapa orang lain membantunya memanggil orang-orang yang oleh kedua pengawal itu disebut namanya. Di dalam gubuknya Ken Arok hampir tidak sabar menunggu kedatangan kedua orang pengawal itu. Ketika keduanya datang, maka orang-orang yang mereka panggil pun satu-satu segera menyusul masuk ke dalam gubuk itu. Hampir saja Ken Arok membentak-bentak mereka dengan marahnya seandainya Ki Buyut Panawijen tidak segera masuk ke dalam gubuk itu pula. Ternyata peristiwa itu sudah pula terdengar oleh orang-orang Panawijen sehingga wajah Ken Arok menjadi agak kemerah-merahan. Maaf Ki Buyut, aku sedang mengurus sesuatu peristiwa yang memalukan. Sebenarnya aku hanya ingin mengatakan kepada mereka bahwa hal yang demikian sebaiknya tidak terulang. Permainan yang keterlaluan. Ki Buyut Panawijen yang telah lanjut itu mengangguk-anggukan kepalanya. Ia pun agaknya tidak senang melihat kejadian itu. Kejadian itu akan dapat menimbulkan ketegangan-ketegangan di dalam perkemahan ini. Tetapi orang tua itu tidak segera mencampuri persoalannya, karena Ki Buyut menganggap bahwa persoalan itu masih terbatas pada prajurit-prajurit Pajang sendiri. Meskipun demikian Ki Buyut itu berkata, kejadian ini patut disesalkan Ger. Ya, Ki Buyut. Aku harus sekali-sekali bertindak terhadap orang-orang yang tidak dapat menempatkan dirinya, menyesuaikan diri dengan keadaan. Ki Buyut mengangguk-anggukan kepalanya, sementara itu orang-orang yang dipanggil oleh Ken Arok telah berkumpul berjejal-jejal di dalam gubuk itu. Tetapi karena di dalam gubuk itu pula ada Ki Buyut Panawijen, maka Ken Arok bersikap agak hati-hati. Apakah kalian berada di perkemahan siang ini? Ia bertanya. Orang-orang itu menganggukkan kepala mereka. Beberapa di antara mereka menjawab. Ya, kami siang ini berada di sini. Lihat, apakah yang terjadi di sini? Tak seorang pun yang menyahut. Mereka melihat seonggok rumput kering. Ketika aku meninggalkan gubuk ini, sebagai orang yang terakhir karena kelambatanku, bungkusan ini adalah bungkusan pakaian. Tetapi sekarang yang ada di sini adalah seonggok rumput. Aku tidak menyayangkan pakaianku yang hilang, sebab aku akan dapat meminjam salah seorang dari kalian dan besok akan dapat memohon ganti kepada aku, tetapi sendau gurau yang demikian sangat menyakitkan hati. Aku minta siapa yang telah berbuat, segera menyatakan dirinya. Kali ini aku tidak akan berbuat apa-apa, tetapi ingat, hal ini tidak boleh terulang. Bersambung ke bab 79. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.